Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nanda Adi Kurniawan. Di sini saya akan menemani teman-teman semua untuk belajar kebumian. Semoga dengan adanya video ini bisa membantu teman-teman untuk memahami materi OSN kebumian. Bahkan bisa membantu teman-teman semua untuk mendapatkan medali nantinya. Siapapun kamu pasti bisa mendapatkan kesempatan itu, yang penting kamu mau belajar dan tetap konsisten. Nah, sekarang kita coba membahas soal-soal geotektonik. Kita coba dulu mulai dari nomor 1, teman-teman coba jawab terlebih dahulu. Oke, untuk soalnya, pernyataan berikut yang berkaitan dengan sabuk cincin api Ring of Fire kecuali, berarti di sini kita cari yang salah. Nah, sebenarnya kesannya soal ini susah, panjang, kita harus bisa pengetahuan yang luas. Tapi sebenarnya kalau teman-teman tahu lokasi dari Ring of Fire, kita bisa langsung menemukan jawabannya. Nah, untuk Ring of Fire sendiri, dia itu terletak di Samudra Pasifik, jadi bukan di Samudra Atlantik. Jadi jawaban yang benar itu adalah yang B. Ring of Fire mengelilingi Samudra Atlantik. Itu adalah pernyataan yang salah. Nah, perlu teman-teman ketahui juga untuk Indonesia di sini juga dilalui oleh Ring of Fire atau sabuk cincin api. Nah, kenapa? Di Indonesia di sini banyak sekali gunung api dan bencana alam. Jadi untuk negara-negara yang dilalui oleh Ring of Fire di sini merupakan pusat-pusatnya gunung api dan juga banyak sekali terjadi bencana alam seperti gempa juga. Mungkin contoh lain kita lihat juga Jepang. Jepang di sini juga dilewati oleh Ring of Fire kan. Nah, oleh sebab itu Jepang juga banyak sekali terjadi bencana. Yuk sekarang kita coba nomor 2. Teman-teman baca dulu dan coba dijawab. Nah, yuk kita coba jawab bareng-bareng. Indonesia merupakan salah satu negara yang sering terkena gempa bumi. Dari pulau-pulau besar di Indonesia, Pulau Kalimantan adalah pulau yang paling aman dibandingkan pulau besar lainnya terhadap gempa bumi. Karena, nah kita ingat lagi, untuk kejadian gempa bumi, gunung api itu adalah erat kaitannya dengan batas lempeng. Jadi semakin dekat dengan batas lempeng, maka di situ banyak sekali gunung api dan juga banyak sekali gempa, sehingga banyak sekali bencana alam. Nah, di sini kalau kita lihat untuk batas lempengnya, di sini Pulau Kalimantan dia lebih jarang mengalami bencana alam dan relatif aman karena dia jauh dari batas lempeng. Itulah yang menyebabkan kenapa Pulau Kalimantan di sini jarang terjadi bencana alam seperti gempa bumi. Kemudian sehingga jawabannya adalah yang D, paling jauh dari batas lempeng aktif. Untuk batuan yang stabil tidak mempengaruhi karena yang mempengaruhi adalah aktivitas tektoniknya. Kemudian berumur lebih tua dari pulau lainnya ini juga tidak mempengaruhi, densitas juga tidak mempengaruhi. Jadi yang mempengaruhi hanyalah batas lempeng. Nah, kemudian untuk soal nomor 3, coba jawab terlebih dahulu. Untuk soal nomor 3 sendiri, ini mungkin kita harus tahu batas-batas lempeng dan juga nama-nama lempeng yang ada. Nah, untuk Indonesia sendiri, dia itu terletak dari 3 batas lempeng. Batas lempengnya itu adalah, nah kalau kita amati, di sini adalah Indonesia. Jadi untuk di selatannya, di sini terdapat India, Australia. Kemudian untuk Indonesia sendiri, dia terletak di lempeng Eurasia dan juga berbatasan dengan lempeng Pasifik. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A, Eurasia, India, Australia, dan juga Pasifik. Nah, untuk nomor 4, coba dijawab lagi. Siklus yang menggambarkan interaksi antara lempeng, mulai dari pemekaran suatu lempeng sampai pada tahap kolisi yang menyebabkan lempeng yang terpisah. Karena pemekaran tersebut bergabung lagi disebut siklus. Nah, untuk siklus ini
Jawaban yang tepat adalah siklus Wilson. Jadi untuk siklus Wilson sendiri, dia itu merupakan siklus misalkan dari terbentuknya superbenua menjadi satu karena bertumbukan seluruh lempeng, hingga nanti dia merekah lagi itu, dan dari merekah tersebut juga akan kembali lagi bersatu menjadi superbenua. Nah, itu disebut satu siklus. Siklus tersebut adalah disebut dengan siklus Wilson. Jadi jawaban yang paling benar adalah yang B. Perlu teman-teman ketahui juga untuk siklus Wilson sendiri dari superbenua hingga ke superbenua itu terjadi selama 570 juta tahun. Jadi siklusnya selama itu. Kemudian untuk yang pilihan A, kenapa salah? Karena Wegener sendiri itu merupakan penemu tektonik lempeng. Kemudian untuk yang C salah karena bowen sendiri itu merupakan mineral-mineral yang ada di batuan beku. Untuk Wenwolf adalah dia itu menggambarkan skala antara ukuran butir pada batuan sedimen. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B, siklus Wilson. Untuk nomor 5 dicoba lagi. Yang merupakan contoh hotspot adalah, nah, perlu teman-teman ketahui bahwa hotspot itu sendiri merupakan titik panas yang terfiksasi yang ada di mantel. Nah, bisa juga kita sebut untuk hotspot itu nama lainnya adalah mantel lamp. Nah, mungkin yang paling sering keluar di soal hotspot itu ada dua. Nah, untuk yang di darat dan juga yang di laut, yang di kerak benua dan juga kerak samudra. Untuk yang di kerak samudra atau yang ada di laut, itu contohnya adalah negara kepulauan Hawaii. Sedangkan untuk hotspot yang berada di daratan atau di kerak benua, itu contohnya adalah Yellowstone. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Untuk yang jawaban A, pegunungan Himalaya itu merupakan batas lempeng kolisi, yaitu benua dengan benua. Kemudian untuk Islandia di sini merupakan negara yang dilalui oleh batas lempeng divergen. Kemudian untuk Kepulauan Aleutian itu merupakan subduksi antara samudra dan samudra. Untuk Jepang dia juga merupakan subduksi. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B, Yellowstone. Sekarang kita coba nomor 6. Dengan mengamati barisan kepulauan dan usia batuan yang terdapat di Hawaii, pergerakan lempeng Pasifik selama 4,7 juta tahun terakhir adalah, nah, kita manfaatkan gambar yang diberikan. Nah, perlu teman-teman ketahui juga bahwa di sini merupakan gambarnya dari rantai kepulauan Hawaii. Perlu teman-teman ketahui bahwa Hawaii di sini merupakan salah satu contoh hotspot yang berada di kerak samudra. Nah, seperti di soal sebelumnya, kita tahu bahwa hotspot itu merupakan titik panas yang terfiksasi di mantel. Sehingga karena dia terfiksasi, lokasinya selalu tetap, sehingga ketika lempeng di atasnya bergerak, maka bisa merekam pergerakan lempeng yang di atasnya. Nah, kita tahu bahwa hotspot sendiri dia ada magma yang erupsi sehingga membentuk gunung api, sehingga bisa kita lihat dari rantai gunung apinya seperti pada Hawaii ini, yaitu rantai kepulauan Hawaii ini. Kalau kita amati di sini bentuknya bulat-bulat seperti gunung api. Nah, kemudian setelah itu kita juga akan mengamati informasi yang diberikan bahwa di sini terdapat usia batuan. Di sini dari Pulau Kauai yang paling tua 4,7 tahun dan yang paling muda ini adalah di Hawaii. Nah, bisa kita simpulkan bahwa batuan yang paling muda berarti yang baru saja dierupsikan. Nah, berarti disinilah hotspotnya di Hawaii, hotspotnya karena dari segi batuan berusia yang paling muda yaitu 0 juta tahun. Selain itu bisa kita lihat juga informasi yang lain, yaitu bahwa di Pulau Hawaii ini terdapat gunung api yang erupsi. Nah, kita tahu bahwa di hotspot tersebut tempat aktivitas gunung api, yang ini mendukung juga bahwa hotspotnya berada di Pulau Hawaii ini. Nah, mungkin di sekitarnya ini juga dulunya gunung, tapi sekarang sudah tidak aktif karena sudah bukan di atas dari hotspotnya, dan hotspotnya sekarang berada di Pulau Hawaii. Nah, kemudian kita lihat bahwa di sini Hawaii yang paling muda 0 dan ada erupsi di sini, dan Kauai di sini yang paling tua 4,7 juta tahun. Nah,
bisa kita lihat berarti bahwa pergerakannya dulu berarti Kauai berada di Pulau Hawaii dan sekarang dia berada di sini. Nah, bisa kita tebak bahwa pergerakan lempeng Pasifik, karena Hawaii berada di lempeng Pasifik, yaitu ke arah barat daya. Nah, karena Kauai dulunya berada di Hawaii dan sekarang dia berada di lokasi ini. Nah, jadi untuk jawabannya adalah yang A, yaitu barat daya, pergerakannya ke arah barat daya. Jadi itu adalah salah satu contoh hotspot kerak samudra dan contoh aplikasi untuk bisa menentukan arah gerak lempeng. Sekarang kita coba nomor 7. Batas lempeng yang ditunjuk oleh huruf X. Nah, di sini huruf X adalah batas lempeng apa? Nah, di sini kita akan memanfaatkan informasi yang ada pada gambar. Yang pertama, bahwa titik-titik ini merupakan lokasi gempa. Riwayat pernah terdapat gempa pada lokasi tersebut. Nah, dari situ kita bisa mengetahui bahwa di sini membentuk garis kan. Berarti di sini garis-garis ini adalah, pada titik-titik ini adalah batas lempeng. Nah, yang ditanya adalah batas lempeng yang ada di X. Nah, selain itu kita juga harus memanfaatkan informasi lain. Nah, contohnya di sini ada simbol yang segitiga, garis dengan segitiga yang bergerigi ini. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa simbol ini merupakan batas lempeng subduksi, sehingga bisa kita tahu bahwa di sini merupakan batas lempeng subduksi konvergen. Nah, berarti bisa kita simpulkan juga untuk lempeng ini itu pergerakannya adalah ke timur, yaitu menunjam dan bertumbukan dengan lempeng Amerika Selatan. Nah, karena dia geraknya ke timur, otomatis nanti di sini di X akan timbul lempeng yang baru. Nah, lempeng yang baru tersebut sepanjang ini yaitu diisi oleh batas lempeng divergen, karena di divergen di situ kita tahu ada mid oceanic ridge, di situ tempat keluarnya magma juga, di mana magma tersebut nanti akan membentuk kerak samudra yang baru. Nah, mungkin gambaran juga untuk teman-teman, kalau di sisi sininya ada batas lempeng konvergen, berarti di sisi lainnya itu adalah batas lempeng divergen untuk lebih mendukung lagi. Kalau teman-teman tidak percaya, coba kita amati gambar ini. Nah, jadi di sini merupakan lempeng Nazca dan di sini lempeng Amerika Selatan. Di sini terdapat batas lempeng subduksi dan di sini merupakan simbol dari batas lempeng divergen, simbolnya menjauh. Jadi bisa disimpulkan untuk jawaban dari soal nomor 7 adalah batas lempeng divergen. Sekarang kita coba lanjut ke nomor 8. Kedalaman gempa pada lokasi A dibanding dengan lokasi B adalah, nah, jadi yang ditanya adalah bagaimana kedalaman gempa pada lokasi A dibanding dengan lokasi B. Nah, apakah dia lebih dangkal, sama, lebih dalam, atau tidak bisa ditentukan. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa di sini merupakan simbol dari batas lempeng konvergen seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, seperti pada gambar di bawah ini. Jadi di sini merupakan, jadi batas lempeng ini yaitu berada pada palung, sedangkan A ini lebih dekat pada batas lempengnya, lebih dekat dengan palungnya dibandingkan yang B. Nah, perlu kita ketahui bahwa di lempeng subduksi ini lokasi persebaran gempanya itu adalah sepanjang lempeng tersebut menunjam. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa semakin dekat dengan palung atau dengan batas lempengnya, maka dia masih lebih dangkal. Namun semakin jauh dari batas lempengnya, bisa kita lihat lempengnya semakin menunjam ke dalam, sehingga gempanya pun juga akan semakin dalam. Jadi bisa disimpulkan untuk kedalaman gempa pada lokasi A dibanding lokasi B adalah, nah, A tentunya lebih dangkal. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Lebih dangkal karena dia dekat dengan batas lempeng, sedangkan B dia lebih jauh.
Sekarang kita coba lanjut ke nomor 9. Persebaran lokasi gempa yang terdapat pada lempeng subduksi disebut zona. Nah, kalau kita amati ya pada titik C ini. Nah, di sini ada batas lempeng subduksi dan kita bisa melihat bahwa di sini dia lebih tebal dibandingkan batas lempeng yang lain untuk persebaran gempanya. Nah, ini juga bisa mendukung bahwa ini merupakan batas lempeng subduksi. Nah, zonanya disebut adalah, seperti kita ketahui sebelumnya bahwa persebaran gempanya itu mengikuti penunjaman dari lempengnya. Nah, dan zona persebarannya itu dinamakan dengan zona Wadati-Benioff atau zona Benioff-Wadati. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Untuk siklus Wilson sendiri bukan, karena dia bagaimana terbentuk siklus dari superbenua ke superbenua lagi. Untuk batas lempeng itu bukan nama zonanya. Untuk Wegener merupakan penemu lempeng tektonik, dan Wainwright ini skala pada sedimen yang melambangkan ukuran butir batuan. Sekarang kita lanjut ke nomor terakhir, nomor 10. Coba teman-teman jawab. Lempeng yang ditunjuk oleh lokasi D adalah lempeng. Nah, jadi di D ini merupakan lempeng apa? Namanya lempeng apa? Nah, mungkin kita tahu di sini sudah jelas untuk di sisi timurnya. Di sini terdapat lempeng Amerika Selatan. Karena ada Brazil, Kolombia, Peru, Argentina. Itu ada di Amerika Selatan dan nama lempengnya sesuai dengan benuanya Amerika Selatan. Nah, di sini ditanya sebelah baratnya ini adalah lempeng apa? Mungkin markanya, penandanya adalah lempeng Amerika Selatan. Nah, perlu teman-teman ketahui untuk sebelah barat dari lempeng Amerika Selatan yang berada di lokasi D ini merupakan lempeng yang dinamakan dengan lempeng Nazca. Seperti kita coba lihat pada gambar di bawah ini. Nah, mungkin info lagi untuk teman-teman. Kalau kita lihat di utara Nazca, di sini itu terdapat lempeng Cocos. Kemudian di sebelah baratnya di sini merupakan lempeng Pasifik. Jadi jawabannya adalah yang D, yaitu lempeng Nazca. Cukup sekian video kali ini. Jika teman-teman merasa bermanfaat, jangan lupa di subscribe, like, dan juga di share. Jika ada pertanyaan, silahkan ketik di kolom komentar atau bisa juga DM melalui IG saya. Thank you.